range average kilometer 5,6 km per liter. Yes, boros ya. Enakan naik hatchback biasa gitu, yang kecil-kecil. Emang gua badannya doang sih gede ya, tapi gua senangnya mobil yang kecil ya, karena dia hemat bensin. Tapi ya namanya kita BPJS men, emang sih ada cost yang harus dibayar, ya kan? Tapi kan yang penting keren dulu, bener. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Andias. Hari ini gua mau bahas tentang CR-V generasi 4. Generasi 4 itu mobil CR-V tahun 2012 setengah dia sampai 2016 atau 17 gitu ya. Nah, jadi kemarin itu gue lihat iklan. Gue lihat iklan murah banget men. Harga CR-V itu cuman 140 juta nih, 141 juta. Nanti gue tunjukin iklannya ya. Nih iklannya. Oke, kan kaget banget gue men, ini mobil murah banget ya kan. Tapi ini harga lelang sih. Mungkin setelah gue cek-cek lagi di marketplace lain, di OLX, itu harganya sekitar 180. Lu bisa dapat paling murah 180 sampai 200-an lah. Ya 200 lebih dikit. Tapi 180 lu bisa dapat, ada yang jual. Nah, karena ini mobil udah murah banget, menurut gue murah ya untuk mobil SUV premium tahun segitu, kelihatan keren, murah. Nah, gue dulu pernah bikin videonya, gue ada pengalaman juga pakai mobil ini. Gue udah sempet bikin videonya, tapi belum pernah gue edit. Jadi hari ini gue mau bahas aja mobil ini apa sih plus minusnya, dan cocok nggak sih buat kita kalau yang BPJS. Tahu BPJS kan? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Mobil keren, budget murah. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi dulu 2013 mobil itu belinya kita di harga 2013 itu belinya 404 juta kalau gua nggak salah inget ya. 404 juta itu udah sama diskon-diskonnya. Sebenarnya kalau mau ambil yang model lama dulu waktu itu gede tuh diskonnya yang generasi 3, cuman nggak, kita ambil yang generasi 4 dapat 404 juta. Nah, harga sekarang kan sekitar 180 sampai 200 juta. Yang artinya tuh udah diskon lagi setelah 5 tahun ya. Hampir 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu diskonnya 200 juta men. Ya bekas orang pakai. Jadi ini harganya sih murah banget untuk mobil kelas premium. Ya premium, ya semi premium lah. Paling nggak kastanya naik dibanding low MPV kan. Nah, gue sih bilang sikat aja mobil harga segitu, why not gitu ya kan. Untuk dapat, kalau lu mau dapat looks yang keren, ini harganya sih worth the bucks lah. Apa sih gue ngomong apa sih worth the bucks? Ya pokoknya itulah, worth it. Kalau menurut lu nih ya, lu udah hemat 200 juta setengah harga, buy one get one free, ya kan? Lu bandingin sama orang yang beli dulu, kalau kita belinya sekarang lu bisa dapat 2 CR-V. Jadi ini BPJS banget kan men. BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Pengen kelihatan keren, budgetnya diminim aja. Ngapain kita buang-buang duit banyak-banyak 400. Mungkin kalau sekarang CR-V yang baru ya 500 ya. Tapi dengan model yang udah lewat satu generasi, tapi masih keren kok, masih keren, ya kan? Oke, soal modelnya kalau gue bilang auto ganteng sih. Kalau gue bilang mobil ini keren banget modelnya untuk SUV yang udah 5 tahun sih masih keren lah. Grillnya gede, lampunya keren, gagah, velgnya juga ring 18. Pokoknya gagah lah, ganteng, keren. Nggak mungkin lu disangka taksi online kalau beli mobil ini, kalau pergi ke mall, ya nggak. Tapi ya kalau lu pakai duit 180 juta beli Avanza, nah, ya itu pilihan lu. Yang jelas menurut gua mobil ini keren, desainnya oke. Oke, ini kuncinya CR-V. Di immobilizer, remote doang, dia ada
engine start button. Langsung aja yuk nyalain mesinnya. Eco button tuh kalau dipencet tuh nyala di situ tuh. Ini gue nggak pernah matiin nih. Boros bensinnya bro. Oke, untuk fitur ini bisa dibilang lumayan ya. Ya nggak bisa dibilang plus, tapi minus juga ya lumayan lah. Karena ini joknya udah elektrik, dia bisa naik turun, lembar support, tapi cuman yang supir doang ya. Terus spion juga udah ada auto retract, ya kan. Apalagi ya, setir juga udah pakai steering switch control. Ada auto cruise control. Terus untuk AC juga udah model dual zone. Jadi kalau lu pergi ke kawinan nih, lu pakai jas, kita bisa setel AC-nya kenceng kan karena panas kalau kita pakai jas. Tapi kebetulan cewek lu pakai yang mini-mini nih, pakai baju mini-mini biar gitu deh. Nah, AC bagiannya punya dia bisa kita kecilin tuh biar dia nggak kedinginan, ya kan. Terus untuk model yang ini yang 2012-2013 ini kekurangannya sih belum ada kamera mundur ya. Belum, karena audionya juga ya walaupun audionya lumayan. Udah ada CD, ada aux, USB juga ada. Kualitas audio juga lumayan oke, tapi dia belum ada monitor. Jadi nggak bisa pakai kamera mundur tuh. Ya kalau kamera mundur mobil bekas taksi aja bisa dipasang dengan gampang kan, tapi kalau Shervy ini kayaknya agak mahal kalau mau ganti. Nah, terus kekurangannya lagi apa ya? Untuk mobil kelas semi premium sih sayang banget ini mobil belum ada sunroof ya. Nah, kalau lu punya budget yang mirip-mirip, mau alternatif lain, ada tuh Outlander ya kan. Nah, ini kapan-kapan gue bahas juga deh mobil ini. Kan keren ya kalau pakai roof begini. Tinggalin komen aja kalau lu pengen gue bahas mobil Outlander ini. Oke. CR-V ini enak banget, bodinya tinggi, gagah gitu kan. Kalau ketemu banjir sih ready banget. Tenaganya oke, kalau di eco mode dia agak kurang ya, tapi balik lagi mobil ini berat kayaknya, kelihatannya berat gitu, bongsor banget. Gua sih kalau buat sehari-hari gua nggak bakal pakai mobil ini ya. Menurut gua too much. Kayaknya enakan naik hatchback biasa gitu yang kecil-kecil. Emang gua badannya doang sih gede ya, tapi gua senangnya mobil yang kecil ya karena dia hemat bensin. Buat apa sih men? Sama aja toh nyampe juga ya kan. Kalau bisa naik motor malah gua lebih senang naik motor. Duduk belakangnya, waduh ada car seat lagi. Well, anyway, itu posisi duduk gua tadi tuh lega banget. Wah, duduk di belakang enak. Lu mau setir sendiri, lu mau kayak supir enak. Ini juga ada armrestnya, ada itunya. Pokoknya nyaman lah, nyaman duduk. Itu yang di belakang itu tuh buat buka ini. Kalau mau dilipat, tinggal tarik yang sebelah sono. Jadi otomatis, ya semi otomatis lah. Apalagi ya, oh ya, ini AC juga, dia nggak double blower tapi ada AC-nya di sebelah situ. Yang jelas duduk di belakang lega, buat nyetir enak, duduk di depan enak, kapasitas 5 orang nyaman. Untuk akomodasi ya ini lihat nih, bagasinya sih lumayan luas ya, dibandingin Pajero aja kayaknya luasan ini deh, Pajero yang lebih gede itu ya kan. Terus ini ada laci-lacinya banyak, ada buat simpan kacamata, laci kanan kiri juga ada. Ya cukup lah pokoknya, Honda oke lah akomodasinya.
Oke, yang kelima brandnya atau mereknya, alias mereknya merek Honda, men. Honda. Oke lah, mungkin Honda nggak sekuat Toyota di Indonesia, tapi at least keterjaminan bahwa Honda umurnya masih panjang dan mobil ini juga cukup ada banyak di jalan, spare part dan perawatan harusnya relatif lebih mudah dibanding merek-merek yang ya let's say Mazda. Ya gua kok jadi jeli-jeliin merek lain ya, tapi emang brandnya Honda lebih kuat lah kalau untuk di Indonesia, lebih aman istilahnya. Setuju kan? Kekurangan yang paling utama dari mobil ini menurut gua ya, menurut versi gua, mobil ini cukup BBM-nya bukan cukup sih, emang boros. Kalau buat kita yang pengen BPJS kan budget kita pas-pasan ya. Bensinnya ini lumayan. Jadi kalau di video depan lo lihat ada 1:56, nah ya kan, lu bayangin aja. Sedangkan kalau mobil-mobil sekarang kan kalau bisa di atas 110 minimal, 110 minimal lah, itu 1.6 boros banget kan, menguras kantong. Jadi ya kalau lu beli ini untuk daily banget, rumah lu jauh, lu rumah Cibubur, kantornya di Sudirman atau Kuningan, ya lu mungkin harus coret atau pikir-pikir lagi beli mobil ini karena nggak cocok, ya kan. Atau mungkin lu bisa downgrade ke yang 2000 cc, tapi ya fiturnya kurang lagi situ. Tapi gimana ya, saran gue sih kalau lu pemakaiannya jauh banget, rutin gitu, skip aja mobil ini, men, ya kan. Nggak cocok. Mobil ini lebih baik kalau memang lu pakainya sekali-sekali atau mobilitas lu nggak terlalu jauh, ya kan. Pakai buat kawinan, pakai buat meeting yang ya nggak sampai kilometer banyak lah. Ya kalau sekali-kali buat keluar kota it's fine, tapi kalau lu tiap hari, waduh boncos, men. Mendingan jangan, nggak cocok buat BPJS. Next, pajak mobil. Jadi pajak mobil ini tuh kemarin sih, tahun lalu ya, gue baru perpanjang itu habisnya sekitar 5,5 kalau nggak salah ya, 5,5 atau ya 6 juta lah, lu siapin 6 juta. Nggak nyampe 6 juta sih, 5,8 apa ya, gue agak lupa juga, sekitar itu. Nah kalau lu bandingin sama low MPV Avanza lumayan sih, selisih 2 juta. Mungkin kalau Avanza paling 3 jutaan ya, 2,5 sampai 3,5, tergantung lu di daerah mana. Kalau Jakarta kalau nggak salah sih 28 apa ya, tergantung tahun juga ding. Kalau yang baru mungkin sedikit lebih mahal ya. Jadi jangan lupa disiapin tuh duit pajaknya, lumayan, hampir 6 juta. Ini juga mengganggu kegiatan BPJS kita. Untuk spare part ini juga sebenarnya antara kelebihan atau kekurangan ya spare part ini. Spare part tadi gue udah bilang kalau kelebihannya Honda mereknya bagus lah, ketersediaannya mungkin akan aman. Tapi ya kalau kita bandingin maintenance fee dibanding sama sama Avanza, sama Mobilio, ya jelas pasti harga spare partnya ngikut lah harga mobil. Walaupun mobil secondnya murah, men, ya kan, murah, tapi maintenance costnya pasti nggak bakalan sama, tetap lebih mahal. Jadi ya itu your choice. Tapi ya namanya kita BPJS, men, emang sih ada cost yang harus dibayar, ya kan. Tapi kan yang penting keren dulu, bener nggak? Kan kita mau bersosialita dengan budget yang pas-pasan, mau naik kelas BPJS, ya nggak? Yang penting keren dulu, mobil ini keren sih. Ya walaupun lu tetap harus keluar duit, tapi yang jelas lu udah hemat jauh banget di awal kalau dibandingin beli baru, ya kan. Kalau dibandingin beli baru nih, kita ngomongnya bandingin beli baru, lu udah hemat jauh banget. Terus kalau dibandingin sama low MPV ya lu pasti tetap harus ada yang keluar lebih. Namanya juga mau lebih keren kan, mau naik kelas, naik strata sosial. Ya itu kalau tujuan lu beli mobil ini buat itu, kalau kita ber-BPJS Ria. Sebagai kesimpulannya, mobil ini cocok buat lu yang masih single atau udah punya keluarga kecil, 1 anak 2 anak, pengen punya mobil yang budget 200 jutaan.
tapi pengen kelihatan lumayan keren, masih kelihatan mewah ya kan. Nggak Avanza banget gitu. Sorry ya, gue bukannya gimana sama Avanza, gue juga punya Avanza, tapi maksudnya ini pilihan 200 juta lu bisa beli Avanza, Mobilio, atau R3 baru, atau mungkin Expander kalau agak sedikit lebih budgetnya. Tapi ya itu, lu bisa punya mobil SUV, ini SUV yang nyaman, empuk, kabinnya kedap, audionya oke. Nah, kalau bisa beli yang 2013 ke atas sih. Jadi udah dapat monitor, bisa ada kamera mundurnya juga. Yang ini belum ada. Oke, gitu aja ya guys. Terima kasih telah nonton video ini. Moga-moga ada manfaatnya. Gue juga nggak tahu ada apa enggak. Kalau lu suka tolong di like, subscribe juga biar gue senang dan gue bikin lagi video-video. Oke, terima kasih. Adios.